Salam kerahiman. Hari ini akan bicara tentang kerendahan hati Yesus di Senakal. Ada di 757. Sister Faustina sharing ya, di 757 dia cerita tentang kejadian pada tanggal 19 November 1936. Di dalam misa kudus, aku melihat Yesus dan berkata, "Tenanglah putriku, aku menyaksikan usaha-usahamu yang sangat menyenangkan hatiku." Sering sekali Suster Faustina sharing, banyak kejadian, banyak percakapan, banyak pencerahan, bahkan mukjizat di dalam perayaan Ekaristi. Dan hari ini kita juga diinfo oleh Suster Faustina bahwa Yesus datang dan berkata, "Aku menyaksikan usaha-usahamu yang sangat menyenangkan hatiku." Dan memang tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan tahu. Nah, sebaliknya mungkin refleksi ke diri kita masing-masing. Usaha-usaha apa saja yang sudah kita lakukan? Misalnya punya niat berbuat baik. Usaha apa yang sudah dilakukan? Dan Yesus melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh Suster Faustina itu menyenangkan hatiku, katanya. Tapi kemudian Suster Faustina katakan, Yesus yang dia lihat, yang berkata padanya, tiba-tiba menghilang. Dan sesudah komuni kudus, tiba-tiba aku melihat Senakal. Dan di sana hadir Yesus dan para rasul. Kita semua tahu ya, peristiwa malam perjamuan terakhir, di mana Yesus pada hari Kamis Putih melakukan perjamuan malam terakhir dengan para muridnya. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, biasanya kita juga tur dibawa ke ruang di atas. Dan tour leader di sana katakan bahwa inilah ruang Senakal yang dipakai. Sesudah komuni, Suster Faustina melihat Yesus ada di ruang Senakal bersama dengan murid-muridnya, dengan para rasul. Ruangan Senakal adalah ruangan yang dipakai oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir ya. Di sana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus melayani, Yesus merendahkan diri dengan melayani para rasul. Juga dalam perjamuan malam terakhir kita tahu Yesus memberikan tubuhnya, memberikan darahnya, yang selalu kita tahu dalam perayaan Ekaristi. Inilah tubuhku, inilah darahku. Kemudian Suster Faustina berkata, "Aku melihat penetapan sakramen Maha Kudus. Yesus mengizinkan aku masuk ke dalam batinnya, dan aku menyaksikan keagungan kemuliaannya. Dan pada saat yang sama aku menyaksikan kerelaannya yang besar untuk merendahkan diri." Apa yang dialami oleh Suster Faustina diceritakan kepada kita semua. Yaitu dia katakan, "Aku menyaksikan keagungannya. Yesus mengizinkan aku masuk ke dalam batinnya. Dan aku melihat penetapan sakramen Maha Kudus." Dengan melihat semua itu, pada saat yang sama dia juga mendapat satu konfirmasi betapa Tuhan rela merendahkan diri untuk kita semua. Yesus yang begitu luar biasa, Yesus yang Tuhan kita, penyelamat kita, tapi dia mau merendahkan diri dalam rupa hosti, dalam sakramen Maha Kudus. Di malam perjamuan terakhir kita tahu Yesus mengorbankan tubuhnya dan darahnya. Yesus juga melayani para rasul dengan membasuh kaki murid-muridnya. Itu semua menjadi satu bukti betapa besar
Yesus sangat mengasihi kita. Dia mengasihi kita sehabis-habisnya. Apapun yang kita butuhkan, Dia mau berikan, asal kita selamat. Dia merendahkan dirinya, datang pada kita manusia berdosa, yang tidak berdaya, yang ketakutan. Karena ada juga mereka yang berdosa yang merasa nggak layak. Tuhan, saya nggak layak, dosa saya begitu luar biasa besar. Tapi Yesus merendahkan diri, Yesus mau datang dalam rupa hostia dan memberikan tubuh dan darahnya. Kalau kita ingat dalam doa Koronka, Yesus mengajar kita juga, Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Yesus mempersembahkan dirinya, kealahannya, keseluruhannya untuk menyelamatkan kita. Seperti yang Yesus lakukan kepada para muridnya yang ketakutan, di tengah-tengah ketakutan, mari kita juga belajar dari Yesus yang mau merendahkan diri, yang mau menolong, yang mau berkorban, yang mau hadir. Ini pun bisa menjadi contoh teladan buat kita semua, murid-muridnya yang berdevosi kepada kerahiman ilahi. Dia nggak lihat kealahannya, dia nggak lihat pangkatnya, dia nggak lihat kuasanya, tapi yang dia fokuskan adalah bagaimana menolong manusia yang berdosa. Begitu pula dengan kita. Jangan melihat saya, siapa saya, pangkat saya, kehebatan saya, tapi coba mulai melihat kebutuhan orang lain yang ada di sekitar kita. Itulah salah satu praktek untuk mencapai kerendahan hati. Terima kasih. Salam kerahiman. you.